Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi fisika mengenai listrik dinamis. Tidak ada materi baru yang akan Bu Diana dan Bu Amalia bagikan, tapi kita akan membahas LKPD yang telah kalian kerjakan. Selamat mengikuti pembelajaran. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik anak-anak, pada pertemuan ke-8 tentang pembahasan materi listrik dinamis, pada LKPD disajikan 5 soal listrik dinamis yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan ke-8. Nah, pada hari ini kita akan bahas materinya agar kalian dapat memahami dan juga dapat mengerjakan soal-soal yang serupa. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Disajikan sebuah gambar, kemudian kalian diminta menentukan besaran arus pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini adalah materi mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa arus yang masuk pada suatu rangkaian besarnya sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan. Jadi, jika pada gambar ini, kalau pada gambar ini kita ada I1 sebesar 3 ampere, I2 1 ampere, kemudian I4 sebesar 0,5 ampere, dan kalian diminta untuk menentukan besarnya arus yang mengalir pada I3 dan juga pada I5. Tadi telah Bu Diana sampaikan bahwa ini adalah soal mengenai hukum Kirchhoff. Kita cek. Arus yang masuk pada titik percabangan adalah I1. Nah, I1 ini adalah arus yang masuk kepada titik percabangan. Besarnya arus yang masuk sesuai dengan hukum Kirchhoff bahwa besarnya arus yang masuk pada rangkaian nilainya harus sama besar dengan arus yang keluar dari titik percabangan rangkaian. Nah, di sini arus masuknya adalah I1. Kemudian dia nilainya harus sama dan sama. Kemudian I1 sendiri arus yang masuk nilainya sama dengan arus pada percabangannya. Jadi jika dituliskan persamaannya, besarnya I1 ini kan bercabang. Karena bercabang maka I keluarnya adalah I2 ditambah dengan I3 dan ditambah dengan I4. Baik, kita tinggal masukkan nilai dari arusnya ke dalam persamaan. Yang pertama adalah I1. I1 besarnya adalah 3 ampere. Kemudian nilai dari I2 adalah 1 ampere. Kemudian I3 adalah besaran yang ditanyakan ditambah dengan I4 yang besarnya 0,5 ampere. Baik, ruas kiri tetap 3 ampere, kemudian kita selesaikan persamaan di ruas kanan. 1 ampere ditambah dengan 0,5 ampere berarti 1,5 ampere ditambah dengan besarnya I3. 3 ampere, 1,5 ampere kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 1,5 ampere adalah besarnya I3, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa I3 besarnya adalah 1,5 ampere. Nah, mudah kan anak-anak? Sekarang kita hitung I5-nya. Nah, tadi
kita ketahui bahwa pada hukum Kirchhoff, besarnya arus yang masuk pada titik percabangan besarnya akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi tanpa menghitung lagi, kalau masuknya 3 ampere maka keluar juga harus, betul sekali, maka besarnya I5 secara otomatis besarnya sama dengan I masuk atau I1, yaitu sebesar 3 ampere. Ini adalah soal nomor 2. Masih tentang hukum Kirchhoff. Kalian diminta untuk menghitung arus pada titik-titik tertentu. Nah, di sini ada 7 arus yang mengalir. Oke, kita cek dulu. Ada 7 arus yang mengalir. Di situ diketahui bahwa besarnya I1 adalah 20 ampere, kemudian besarnya I2 adalah 8 ampere, I4 adalah 6 ampere, I6 dan I7 besarnya adalah 6 ampere. Kemudian kita diminta untuk menghitung besarnya nilai I5. Nah, karena di sini ada 2 titik percabangan, maka kita pilah dulu menjadi 2 titik percabangan. Nah, percabangan pertama akan Budiana kotak dengan warna biru. Ini adalah percabangan yang pertama. Kemudian percabangan yang kedua yang berwarna merah. Ini adalah percabangan yang kedua. Nah, agar kita mengetahui besarnya I5, berarti kita harus tahu besarnya arus yang masuk pada titik percabangan kedua. Nah, berarti kan kita harus tahu berapa besarnya I3, karena arus yang masuk ke percabangan kedua adalah I3. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya I3, maka kita harus menghitung dulu besarnya arus I3 atau besarnya arus yang mengalir pada titik percabangan yang pertama. Ya, percabangan yang biru ya, kita hitung dulu I3-nya. Nah, cara agar mengetahui, kan kita ketahui bahwa untuk menghitung semua materi tentang hukum Kirchhoff mengenai arus, rumus umumnya adalah besarnya arus yang masuk nilainya harus sama dengan besarnya arus yang keluar dari titik percabangan. Diingat, dari titik percabangannya ada yang di warna biru sama Budiana. Ini adalah cabang pertama. Nah, arus yang masuk berarti otomatis kan kita mencari arus yang arahnya masuk ke titik percabangan biru. Nah, yang anak panahnya menuju ke titik percabangan yang biru kan ada I1. Kemudian berarti kita tuliskan bahwa arus yang masuk adalah I1. Nah, yang keluar dari titik percabangan, tanda panahnya keluar dari titik percabangan ada I2, ada I3, dan ada I4. Berarti besarnya I1 nilainya sama dengan arus yang keluar. Arus yang keluar adalah I2 ditambah dengan I3 dan ditambah dengan I4. Mudah bukan? Kita lanjutkan, kita tinggal memasukkan nilainya. Besarnya I1 adalah 20 ampere. Kemudian besarnya I2 adalah 8 ampere. Ditambah dengan besarnya I3. I3 adalah arus yang kita cari, karena I3 adalah arus yang mengalir menuju percabangan kedua yang Budiana beri kotak merah. Kemudian ditambah dengan I4. I4 besarnya adalah 6 ampere. Kita selesaikan persamaannya. Di ruas kiri tetap 20 ampere ya.
Nilainya sama dengan 8 ditambah 6, 14 ampere plus I3. Nah, kita pindah ruasnya berarti 20 ampere. 14 ampere pindah ke ruas kiri menjadi minus 14 ampere adalah besarnya I3, sehingga diperoleh hasil akhir bahwa besarnya I3 adalah 6 ampere. Kita akan menghitung atau membuat persamaan yang baru, persamaan pada titik percabangan yang kedua. Nah, pada titik percabangan kedua, arus masuk tetap ya. Rumus umumnya adalah arus masuk yang masuk pada titik percabangan rangkaian besarnya harus sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, arus yang masuk berarti I3 ya. Arus yang masuk adalah I3. Arus yang masuk adalah I3. Kemudian ini adalah titik percabangan. Tadi Bu Diana katakan bahwa yang masuk ke titik percabangan ditandai sebagai arus masuk, kemudian yang keluar dari titik percabangan berarti adalah arus yang keluar. Nah, ternyata arus yang masuk pada titik percabangan kedua tidak hanya I3, tapi juga ada I6. I6 kan arahnya masuk ke titik percabangan. Dan juga I7. I7 juga arahnya masuk ke titik percabangan. Jadi I masuk pada rangkaian kedua, pada percabangan kedua adalah I3 ditambah dengan I6 dan ditambah dengan I7. Kemudian arus yang arahnya keluar dari titik percabangan adalah I5. Berarti I keluarnya adalah I5. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Besarnya I3 sudah diketahui dari hasil perhitungan pada rangkaian titik percabangan rangkaian yang pertama. I3 adalah 6 ampere. Kemudian I6 diketahui di soal besarnya adalah 6 ampere. I7 juga besarnya adalah 6 ampere. Sehingga dapat diketahui bahwa besarnya I5 adalah 18 ampere. Langsung kita lanjutkan pada soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini sudah membahas hukum yang berbeda. Jika pada soal nomor 1 dan nomor 2 tadi kita membahas mengenai soal latihan soal dari hukum Kirchhoff, pada latihan soal nomor 3 ini mulai membahas mengenai hukum Ohm. Nah, pada soal nomor 3 ini disajikan sebuah gambar rangkaian dengan 2 hambatan. Kemudian kalian diminta untuk menghitung beberapa besaran yang terdapat pada rangkaian tersebut. Jadi 2 hambatan listrik yang dirangkai seri. Kalau seandainya di soal tidak disebutkan itu adalah rangkaian seri ataupun rangkaian paralel, kalian bisa langsung menentukan jenis rangkaiannya dari gambarnya. Nah, kalian lihat di sini. Ini adalah sumber tegangan. Jadi ada sumber tegangan. Arti dari gambar ini ya, ini adalah sumber tegangan di mana yang panjang, kutub yang panjang ini adalah kutub positif dan yang digambarkan pendek adalah kutub negatif. Kutub positif berarti memiliki potensial tinggi, sedangkan kutub yang negatif berarti memiliki potensial rendah. Nah, arus mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Jadi arah arusnya adalah dari kutub positif menuju
kutub yang negatif. Jadi ini adalah arah arus. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Bagaimana sih menentukan jenis rangkaian dari gambar? Nah, kalian sudah tahu ini tadi bagaimana arah arusnya. Kita lihat arusnya melewati kawat penghantar. Ternyata kawat penghantarnya tidak bercabang. Jika kawat penghantarnya tidak bercabang, maka dapat dipastikan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian seri. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah kalian memahami itu, baru kita mulai bahas soalnya. Nah, yang diketahui dari soalnya adalah rangkaian seri. Sebaiknya kalian tuliskan jenis rangkaiannya apa, karena berbeda jenis rangkaian maka rumus yang digunakan bisa jadi juga berbeda. Nah, kita lanjutkan. Yang diketahui dari soal adalah ada 2 hambatan listrik di rangkai seri. Hambatannya sebesar 15 ohm dan 25 ohm. Berarti R1 besarnya adalah 15 ohm dan R2 besarnya adalah 25 ohm. Kemudian ternyata diketahui bahwa besar sumber tegangannya yaitu V besarnya adalah 12 volt. Nah, yang ditanyakan dari soal, kita tuliskan yang ditanya dari soal. Nah, yang ditanyakan dari soal yang pertama yaitu 3A, yang ditanyakan adalah besar hambatan penggantinya. Hambatan pengganti. Jadi 2 hambatan itu kalau diberi hambatan pengganti saja itu besarnya hambatannya berapa. Kemudian yang B, ini tadi hambatan pengganti hambatan seri ya. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Jadi berapa sih arus yang mengalir pada hambatan pertama dan berapa sih arus yang mengalir pada hambatan yang kedua? Kita bahas jawaban dari soal ini. Nah, yang pertama 3A, kita sedang mencari berapakah hambatan pengganti. Nah, sebelum kita menghitung hambatan pengganti, Budiana ingatkan mengenai konsep rangkaian. Nah, salah satu sifat atau ciri dari rangkaian seri adalah hambatan penggantinya adalah jumlah dari besarnya hambatan yang ada. Jadi rumus umum pada hambatan seri adalah R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 dan ditambah dengan hambatan berapapun yang dimiliki oleh rangkaian. Jadi, kalau pada soal ini ada 2 hambatan, maka besarnya hambatan pengganti seri pada rangkaian di atas adalah R1 ditambah dengan R2. Tinggal masukkan nilainya, 15 ohm ditambah dengan 25 ohm. Sehingga diperoleh hasil hambatan penggantinya adalah 40 ohm. Nah, maksudnya apa sih hambatan pengganti ini? Jadi anak-anak, pada rangkaian jika ada R1 dan R2 pada hambatan ini, sebenarnya bisa disederhanakan rangkaiannya diganti dengan satu saja hambatan. Jadi rangkaian di atas bisa disederhanakan rangkaiannya dengan satu hambatan saja yang besarnya sebesar 40 ohm. Jadi nilainya setara.
Di gambar ini, jika kita sudah tahu hambatan penggantinya, maka gambarnya bisa dirubah seperti ini. Nah, kalau sudah dapat menghitung hambatan penggantinya, maka kita bisa mulai mengerjakan soal yang 3B. Nah, anak-anak, soal di 3B yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan. Nah, ciri yang kedua yang dimiliki oleh rangkaian seri adalah arus yang mengalir pada hambatan besarnya selalu sama. Jadi, I1 besarnya sama dengan I2, sama dengan I3, dan sama dengan I berapapun yang diminta pada titik cabang soal. Nah, ini tadi sifat pertama tadi ya, bahwa besarnya hambatan pengganti tinggal menjumlahkan, adalah penjumlahan nilai hambatan yang ada pada rangkaian. Kemudian sifat rangkaian seri yang kedua adalah besarnya arus yang mengalir pada hambatan nilainya selalu sama. Jadi, kalau di sini diminta berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, maka besarnya sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi, kembali ke gambar yang setelah diubah gambarnya ya. Setelah diganti dengan hambatan pengganti, di sini ada arus yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, hukum Ohm, kita mulai masuk ke hukum Ohm. Rumus yang berlaku adalah I, besarnya arus yang mengalir, adalah V per R. Nah, ini adalah persamaan pada hukum Ohm. Tinggal kita masukkan nilainya. V adalah sumber tegangan, besarnya adalah 12 volt. Kemudian R adalah hambatan yang ada pada rangkaian. Nah, hambatannya kan hambatan pengganti, hambatan total. Dimana di gambar ini adalah hambatan serinya. Hambatan serinya adalah 40 ohm, sehingga diperoleh bahwa arus yang mengalir pada rangkaian besarnya adalah, ini kita sederhanakan bagi 4 ya, 10. Kemudian yang di atas juga kita sederhanakan bagi 4 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 0,3 ampere. Setelah kalian mengetahui arus yang mengalir pada rangkaian, kalau di sini Budiana kembalikan ke awal, gambar awal, arus yang mengalir pada rangkaian ternyata besarnya adalah 0,3 ampere. Nah, kalau ditanya berapakah besarnya arus yang mengalir pada hambatan pertama, diingat tadi prinsipnya, arus yang mengalir pada rangkaian seri besarnya selalu sama. Besarnya selalu sama. Jadi besarnya arus pada hambatan pertama besarnya sama dengan arus pada rangkaian, yaitu sebesar 0,3 ampere. Lalu arus yang mengalir pada hambatan kedua tentu saja mengikuti prinsip yang sama, besarnya selalu sama, maka besarnya juga 0,3 ampere. Nah, mudah kan anak-anak? Jadi kalian harus megang prinsip ini tadi, bahwa pada rangkaian seri, jika mencari hambatan pengganti, sifat yang pertama, dia tinggal menjumlahkan hambatannya. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada rangkaian selalu sama.
Setelah tadi kita membahas mengenai rangkaian seri, nah ini kemudian rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini tanpa disebutkan di redaksi soal, seandainya tidak disebutkan di soal, kalian harus sudah tahu. Oh, ini rangkaian seri, oh ini rangkaian paralel. Nah, tadi Bu Diana sudah menyebutkan ya, kalau pada rangkaian seri tidak ada percabangan kawat penghantar. Nah, kalau pada soal nomor 4 ini, kalian bisa lihat, di sini ada percabangan. Ada percabangan, sehingga arusnya juga nanti bercabang mengikuti hukum Kirchhoff ya, arusnya nanti bercabang, sehingga bisa dipastikan bahwa pada gambar ini rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Nomor 4 yang pertama ditanyakan adalah besar hambatan pengganti. Nah, kalau besar hambatan pengganti berbeda ya dengan ciri dari rangkaian seri. Kalau pada rangkaian paralel, jika tadi kita sudah dapat rangkaian seri itu tinggal menjumlahkan. Kalau pada rangkaian paralel, besarnya hambatan pengganti dituliskan dengan 1/Rp, nilainya sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3 dan seterusnya, tergantung dari rangkaian yang digunakan. Jadi hambatannya pada soal misalnya ada 5, maka ya sampai R5 dijumlahkan sampai R5. Karena di soal ini yang ditanyakan adalah sampai R3, kalau ditanyakan berapakah besar hambatan penggantinya, berarti nomor 4A bisa langsung kita jawab bahwa besar hambatan penggantinya adalah 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3, yaitu kita masukkan nilainya 1/R1, R1-nya adalah 6, kemudian 1/R2 atau 1/4, dan 1/R3, R3 besarnya adalah 3 ohm. Nah, kita tinggal menghitung besarnya 1/Rp. Diingat, jika ada penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan dengan menggunakan KPK angkanya. KPK dari 6, 4, dan 3 /12. Jadi diperoleh 12 bagi 6, 1/6 nilainya kan sama dengan 2/12. Kemudian 12 bagi 4 dapat 3 ya. 12 bagi 4, 3, kemudian dikalikan 1, berarti 3 ditambah dengan 1/3. Berarti 12 dibagi 3, 4, kemudian 4 dikalikan 1, hasilnya adalah 4. Nah, sehingga diperoleh besarnya seperhambatan pengganti adalah 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. 9/12. Atau jika disederhanakan nilainya, keduanya sama-sama bisa dibagi 3, diperoleh 3/4. Tapi tolong diingat, ini masih dalam bentuk 1/Rp ya. Padahal kita sedang mencari hambatan penggantinya. Jadi kalau dicari hambatan penggantinya, nilainya sama dengan 4/3. Tinggal dibalik nilainya. Sehingga besarnya hambatan pengganti pada rangkaian paralel di atas adalah 4/3 ohm. Nah, 4/3 ohm ini adalah hambatan pengganti dari 3 hambatan yang dirangkai di atas. Jadi rangkaian di atas
3 hambatan di atas dapat diganti dengan 1 hambatan saja yang besarnya adalah 4/3 ohm. Nah, kita jadi bisa menyimpulkan ya, kalau pada rangkaian seri tadi, karena langsung dijumlahkan, berarti pada rangkaian seri hambatannya semakin banyak, maka hambatan penggantinya semakin besar. Nah, kalau kita lihat pada hambatan pengganti paralel, ternyata nilainya semakin kecil. Nomor 4B yang ditanyakan adalah berapakah besar tegangan pada R1? Nah, kalian tadi telah mengetahui bahwa sifat atau ciri pada rangkaian paralel yang pertama adalah bahwa hambatan pengganti atau super RP nilainya diperoleh dengan super R1 ditambah dengan super R2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ciri yang kedua, sifat yang kedua pada rangkaian paralel yaitu besarnya tegangan yang terdapat pada rangkaian selalu sama. Kalau tadi pada rangkaian seri arusnya yang sama, sedangkan pada paralel nilai yang selalu sama adalah V. Jadi besarnya V nilainya sama dengan besar tegangan pada hambatan pertama, besarnya sama dengan tegangan pada hambatan kedua, dan seterusnya. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah tegangan pada R1, berarti VR1 nilainya sama dengan V rangkaian. V rangkaian adalah 12 volt. Jadi nilainya sama dengan 12 volt. Berarti bisa menjawab yang 4C. 4C juga sama. Yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah tegangan pada hambatan kedua. Besarnya tegangan di titik manapun, diingat ya, pada rangkaian paralel besarnya sama, sehingga VR2 besarnya sama dengan V, yaitu sebesar 12 volt. Kemudian 4D. 4D yang ditanyakan adalah tegangan pada hambatan ketiga. Nah, cirinya sama ya, berarti besarnya sama dengan V, besar tegangannya otomatis sama dengan 12 volt. Nah, mudah ya anak-anak, saya rasa kalian semuanya bisa. 4E, kuat arus listrik pada R1. Kuat arus listrik pada R1 berarti I pada R1 besarnya adalah V pada R1 dibagi dengan R1. Nah, kita kan tadi sudah tahu VR1 besarnya adalah 12 volt. Kemudian R1-nya adalah 6 ohm, sehingga arus yang mengalir pada R1 adalah 2 ampere. Sekarang kita hitung nomor 4F. Besarnya arus yang mengalir pada R2 dengan cara yang sama, berarti V pada rangkaian kedua dibagi dengan R2. V-nya kan 12, R2-nya adalah 4 ohm, sehingga arus yang mengalir pada hambatan kedua adalah 3 ampere. Sama nggak? Nggak sama ya. Jadi berbeda dengan rangkaian seri tadi. Kalau rangkaian seri, arusnya di titik manapun selalu sama. Tapi kalau paralel enggak.
Karena menyesuaikan dengan hukum Kirchhoff tadi, tidak mungkin arus yang masuk ke sini sama dengan arus pada percabangan. Jadi tidak menyalahi aturan dari hukum Kirchhoff. Kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya yaitu 4G. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir pada hambatan ketiga. Arus yang mengalir pada hambatan ketiga adalah besarnya tegangan pada hambatan ketiga dibagi dengan hambatan ketiga. V-nya semuanya sama, 12 volt. R3-nya adalah 3 ohm. Sehingga diperoleh hasil sebesar 4 ampere. Coba kalian cek. Saat hambatannya 3 ohm, arusnya 4. Saat hambatannya 4 ohm, arusnya 3. Saat hambatannya 6 ohm, arusnya 2. Berarti pada rangkaian paralel dan juga rangkaian yang lain juga berlaku sifat yang sama. Semakin besar hambatannya, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Anak-anak, seandainya pada soal ini tadi diminta pula menghitung berapakah arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, jika seandainya ada tambahan soal seperti itu, misal pada 4I diminta berapakah arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti besarnya arus adalah V paralel dibagi dengan rangkaian paralelnya. Berarti nilainya adalah V-nya kan 12 ya. Rangkaian pengganti paralel tadi, besar hambatan penggantinya kan kita dapat 4/3 ohm ya. Sehingga hasilnya adalah 12 dikali 3/4. Kita sederhanakan, dapat 3, sehingga hasilnya adalah 9 ampere. Nah, di sini akhirnya kita tahu arus yang mengalir pada rangkaian, coba perhatikan rangkaiannya, besarnya adalah 9 ampere. Sini arus yang mengalir adalah 9 ampere. Nah, besarnya I1, dia tuliskan di sini ya. Arus yang mengalir adalah 9 ampere. Kemudian arus yang mengalir pada R1 adalah 2 ampere. Arus yang mengalir pada hambatan kedua adalah 3 ampere. Arus yang mengalir pada hambatan ketiga besarnya adalah 4 ampere. Kalau dijumlahkan 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere ya, ditambah dengan 4 ampere, berarti besar arus yang mengalir pada percabangan ini adalah 9 ampere. Jadi tidak menyalahi konsep dari hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff-nya masih berlaku pada rangkaian apapun. Jadi kalau kalian tadi sudah paham hukum Kirchhoff yang tadi kalian pelajari berlaku pula pada rangkaian. Jadi kan kita sudah tahu ya tadi arus yang masuk dapatnya 9 ampere. Ternyata pada percabangan ada arus 1, arus 2, arus 3, besarnya juga harus sama. Arus yang masuk dari percabangan kan harus sama besarnya dengan arus yang keluar dari percabangan. Jadi pemahaman konsepnya seperti itu. Baik anak-anak, kalian telah mengikuti video pembahasan soal dari nomor 1 hingga soal nomor 4. Dari situ akhirnya kita dapat sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada video pembelajaran hari ini, sehingga kalian mendapatkan kesimpulan besar bahwa pada hambatan yang disusun seri, hambatan penggantinya selalu dijumlah. Jadi selalu dijumlah langsung. Karena itu hambatan pengganti pada rangkaian seri nilainya besar
daripada hambatan yang paling besar. Jadi misal ada hambatan R1 2 ohm, hambatan 2 adalah 3 ohm, hambatan 3 adalah 6 ohm, berarti yang terbesar kan 6 ohm. Tapi hambatan penggantinya pasti lebih besar dari hambatan yang paling besar. Jadi fungsi rangkaian seri adalah untuk memperbesar hambatan. Sedangkan tadi kalian pada rangkaian paralel, kalian tadi hambatan penggantinya sudah tahu bahwa rumusnya adalah 1/R1 ditambah dengan 1/R2 dan seterusnya. Nah, karena itu hambatan penggantinya akan semakin kecil. Jadi kalau hambatan yang rangkaian yang fungsinya untuk memperkecil hambatan adalah rangkaian paralel. Kemudian pada rangkaian seri tegangannya berbeda-beda pada tiap hambatan. Tapi kalau pada paralel tegangannya selalu sama. Pada rangkaian seri kalian tadi juga menemukan bahwa besarnya arus yang mengalir pada rangkaian seri besarnya selalu sama. Sedangkan pada paralel besarnya tidak sama. Baik anak-anak, semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Bu Diana dan Bu Amalia harapkan kalian masih senantiasa bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk melengkapi tugas-tugas, dan senantiasa bersemangat dalam mencari ilmu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.